Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Omah Mila dimanapun berada. Saat ini saya akan mencoba sharing tentang kebiasaan-kebiasaan yang dapat menyebabkan resiko rambut rontok. Nah, sebelumnya saya akan kenalan dulu ya dengan siklus pertumbuhan rambut. Yang pertama yaitu adanya fase anagen. Fase anagen ini adalah fase pertumbuhan aktif dari sel-sel rambut. Dalam fase ini terjadi selama 2 hingga 6 tahun. Nah, yang kedua, fase katagen. Fase katagen adalah fase peralihan dari fase anagen ke fase telogen, dari fase sel-sel rambut aktif ke fase sel-sel rambut yang mengalami kematian. Nah, ini terjadi selama 1 hingga 2 minggu. Nah, yang ketiga, fase telogen. Fase ini rambut akan berhenti bertumbuh dan kemudian akan mati yang ditandai dengan kerontokan. Jadi sebenarnya kerontokan rambut itu sifatnya alami, lumrah terjadi. Hanya saja jangan sampai melebihi 50-100 helai per hari. Oke, nah selanjutnya kebiasaan-kebiasaan apa saja sih yang dapat menyebabkan resiko rambut rontok? Yang pertama, adanya traksi atau tarikan yang berlebihan pada rambut ketika kita mengikat rambut terlalu kencang dan terlalu lama. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman bekerja gitu ya, dengan kondisi harus mengikat rambut ya selama mungkin sekitar 8 jam per hari gitu ya. Nah, usahakan ketika pulang ke rumah, rambut yang diikat tadi dibuka dan digerai serta disisir sehingga stresnya rambut akan berkurang. Nah, kemudian traksi atau tarikan tadi juga dapat terjadi pada hair extension. Nah, ini juga menimbulkan resiko rambut rontok. Nah, kemudian rambut yang panjang, yang amat sangat panjang, dengan adanya gaya gravitasi bumi ya, itu akan menyebabkan tarikan yang menimbulkan resiko rambut rontok. Itu tarikan yang berlebihan pada rambut ya. Oke, yang kedua, kebiasaan yang dapat menyebabkan rambut rontok yaitu menyisir rambut ketika rambut masih basah. Ketika rambut basah ya, itu akan terjadi saturasi pada rambut yang menyebabkan kutikula terbuka. Pada kondisi inilah rambut itu menjadi rapuh. Nah, karenanya ketika teman-teman ingin menyisir rambut dalam kondisi rambut masih basah, harus dilakukan dengan hati-hati dan menggunakan sisir yang jarang. Dan usahakan ketika menyisir rambut saat kondisi masih basah, teman-teman mulai menyisir dari ujung rambut. Kemudian ketika rambut basah pun, itu jangan melakukan penggosokan rambut menggunakan handuk. Jadi ketika ingin dikeringkan dengan handuk itu jangan digosok ya. Cukup kemudian ditap-tap saja menggunakan handuk ya. Jadi handuk menyerap basahnya rambut itu sehingga nanti jadi kering. Yang ketiga, proses kimiawi dan proses pengeringan rambut. Nah, jadi contohnya ketika kita melakukan pewarnaan rambut, kemudian melakukan pelurusan rambut, itu kan ada zat kimia yang digunakan biasanya amonia. Nah, amonia ini ya ketika digunakan secara berlebihan juga berisiko membuat rambut rontok. Nah, jadi kalau teman-teman melakukan pewarnaan rambut atau pelurusan rambut, maka harus dilakukan perawatan sesudahnya untuk mencegah rambut rontok, yaitu dengan hair mask. Idealnya diberikan 2 minggu sekali, tapi minimal sebulan sekali insya Allah cukup aman gitu. Kemudian penggunaan alat pengering rambut secara berlebihan itu juga membuat rambut jadi rontok karena akan merusak protein keratin yang ada di batang rambut. Jadi kalau ingin mengeringkan rambut, usahakan mengeringkannya secara alami dengan diangin-anginkan. Kalaupun ingin menggunakan hair dryer, itu juga jangan terlalu sering. Yang keempat, kebiasaan menggaruk-garuk kepala. Jadi apapun penyebabnya yang membuat rambut gatal sehingga teman-teman harus menggaruknya, itu akan merusak folikel rambut yang menyebabkan rambut rontok. Nah, jadi solusinya cari penyebab dari gatalnya rambut itu gitu ya, agar tidak ada reaksi menggaruk yang terlalu berlebihan. Misalnya ketombe, maka disembuhkan ketombenya agar tidak ada garukan-garukan lagi. Oke, selanjutnya yang menyebabkan rambut rontok bisa karena diet yang berlebihan. Nah, jadi kan kebanyakan ingin melakukan diet, teman-teman yang ingin menurunkan berat badan, kemudian melakukan diet dengan mengurangi variasi makanan. Nah, pengurangan variasi makanan ini akan berisiko menyebabkan rambut rontok karena kurangnya nutrisi.
yang dibutuhkan oleh rambut. Nah, jadi kalau teman-teman ingin melakukan diet untuk menurunkan berat badan misalnya ya, maka lakukan diet dengan pola gizi seimbang sehingga bahan-bahan atau vitamin yang dibutuhkan oleh rambut tetap terpenuhi. Oke, selanjutnya kondisi stres. Nah, kondisi stres ini juga akan menyebabkan rambut rontok. Ketika kita stres gitu ya, hormon kortisol meningkat. Nah, hormon kortisol ini akan mengaktifkan gitu ya, meningkatkan kerja dari sistem syaraf simpatik, di mana sistem syaraf ini akan mengaktifkan organ-organ jantung, paru-paru gitu ya, bekerja lebih aktif sehingga aliran darah ke organ-organ tersebut menjadi lebih banyak, lebih aktif dibandingkan aliran darah yang menuju ke kepala, sehingga nutrisi di rambut juga berkurang. Nah, karenanya jika teman-teman ingin mengurangi rambut rontok, maka teman-teman pastikan harus dalam kondisi bahagia gitu ya. Oke, selanjutnya paparan sinar UV juga menyebabkan rambut rontok. UVA itu akan menyebabkan pengurangan pigmen pada rambut, sehingga orang yang terpapar UV itu biasanya rambutnya akan lebih terang gitu ya, karena pigmennya berkurang. Nah, kemudian UVB itu menyebabkan proses kerusakan protein keratin juga. Karenanya pemaparan sinar UV pada rambut juga bisa menyebabkan rambut rontok. Nah, bagi teman-teman yang ingin keluar rumah, maka lindungi rambutnya gitu ya. Bisa dengan menggunakan jilbab bagi yang sudah berjilbab ya, alhamdulillah. Untuk yang belum berjilbab bisa dilindungi dengan menggunakan topi misalnya ya. Oke, nah itu penyebab-penyebab atau kebiasaan yang menyebabkan rambut menjadi rontok. Nah, jadi jika teman-teman ingin rambutnya sehat, tidak rontok, maka harus dihindari gitu ya kebiasaan-kebiasaan yang buruk tadi. Nah, yang terakhir, salah satu penyebab rambut rontok adalah melakukan pencucian rambut dengan air panas atau air hangat. Jadi air panas atau air hangat itu akan menghilangkan faktor kelembaban alami pada kulit kepala. Sebum-sebum yang terbentuk di kulit kepala itu sebenarnya faktor kelembaban alami yang akan melindungi rambut. Nah, ketika kita mencuci rambut dengan air panas atau air hangat, itu akan menyebabkan kekeringan pada kulit kepala yang akan merusak folikel rambut. Nah, sehingga rambut menjadi mudah rontok. Nah, demikian tadi teman-teman gitu ya, kebiasaan-kebiasaan yang bisa gitu ya menyebabkan rambut rontok. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Salam bugar glowing dari Omah Mila Salon Muslimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.